Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para pemirsa podcast hari ini. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu penting ya di podcast kita hari ini, yaitu Bapak dan Ibu dosen yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Nih, pastinya kita punya narasumber yang keren-keren sekali ya. Oke, kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Jadi pagi hari ini kita akan awali sesi podcast kita dengan perkenalan dulu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jimny Hilda Fauzia, bisa disapa dengan Hilda. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini saya akan berperan sebagai moderator dalam podcast kali ini. Nah, untuk keempat narasumber kita, yang pertama nih, yang paling ganteng ya, karena satu-satunya laki-laki di antara narasumber kita, ada Pak Fajri Hamdani dari UNJ. Halo. Oke. Kemudian yang kedua ada Ibu Vista Budi Ariarti dari UGM. Halo Bu Vista. Oke. Kemudian ada Bu Nisa Nurmilati Barkah dari IPB. Halo. Oke, halo Bu Nisa. Dan yang terakhir adalah Ibu Rizka Ayu Purnamasari dari UGM. Halo Halo, Bu halo, Rizka. halo. Oke, baik. Kita sudah kenalan ya, para pemirsa. Jadi pagi hari ini kita punya topik pembahasan yang sangat menarik gitu ya. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang pentingnya peningkatan kompetensi dan pengembangan karir dosen. Ini isu yang menarik karena pas banget baru disahkan Permendikbud nomor 44 ya, yang mengatur tentang karir dosen nih. Jadi pasti ada hal-hal baru, ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita lakukan. Oke, nanti di podcast ini kita akan membahas topik mengenai peningkatan kompetensi. Ada beberapa poin mungkin yang akan kita bahas gitu ya tentang kenapa sih perlu meningkatkan kompetensi, bagaimana caranya, lalu apa dampaknya terhadap peningkatan karir dosen, dan yang tidak kalah penting, tips-tipsnya bagaimana nih untuk bisa mengembangkan karir dosen ya, supaya kita udah jadi dosen nggak stuck di situ-situ aja gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa sampai ke level paling tinggi itu guru besar ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Oke, saya mau memberikan pertanyaan pemantik dulu kali ya terkait isu peningkatan kompetensi dan pengembangan karir dosen. Pertama, kenapa sih gitu ya? Kenapa kita perlu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang dosen? Mungkin saya tanya dulu ke Bu Rizka kali ya. Bu Rizka, gimana nih Bu Rizka? Menurut Bu Rizka, kenapa sih kita sebagai dosen perlu gitu ya meningkatkan kompetensi kita? Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda sebelumnya atas pengantarnya ya, yang memberikan wawasan tentang isu hari ini yang dosen hadapi seperti itu mengenai peningkatan karir dosen. Jadi kalau menurut saya mungkin mengapa peningkatan kompetensi bagi dosen itu sangat penting karena dosen itu kan sebagai penggerak utama dalam proses pendidikan tinggi ya, yang kita tahu bahwa Betul. saat ini pendidikan tinggi itu sangat penting untuk mencetak individu yang unggul tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan etika yang kuat. Nah, Betul. betul untuk menghadapi itu dosen perlu untuk ditingkatkan kompetensinya dan juga sebenarnya kita hidup dalam era digitalisasi, kemudian juga banyak sekali tuntutan dari industri sehingga perlu dan penting bagi dosen untuk menangkap kesempatan-kesempatan itu dan juga untuk beradaptasi sehingga bisa menghadapi perubahan dan juga menghadapi tantangan di masa depan. Itu mungkin untuk dampak ya bagi masyarakat, mahasiswa, dan tentunya perlu meningkatkan kompetensi agar dampak juga untuk dosennya sendiri, misalkan meningkatkan kesejahteraan bagi dosen tersebut, karena kita tahu ya bahwa kesejahteraan dosen yang sama mungkin seperti guru saat ini masih kurang seperti itu. Jadi harapannya dengan peningkatan kompetensi ini bisa lebih sejahtera lagi dosen sebagai pendidik
masyarakat di masa depan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Berarti tadi yang saya highlight ya, kita perlu meningkatkan kompetensi karena sebagai bentuk adaptasi kita gitu ya dengan perubahan-perubahan, baik perubahan di bidang ilmu kita kan pasti ada temuan-temuan terbaru ya, makanya kita masih baca jurnal. Ini buat pemirsa nih yang bukan dosen ya, dosen itu tetap belajar loh, tetap baca buku, baca jurnal, jadi nggak cuma mahasiswa yang repot nyari jurnal dan nyari buku, dosennya sama ya. Terus tadi Benar juga, banget Bu Hilda. heeh, terus tadi yang poin yang kedua adalah berkaitan dengan peningkatan karir itu sendiri gitu ya. Karena kalau kompetensinya semakin baik, maka peluang-peluang yang bisa didapatkan pasti akan lebih banyak gitu ya. Yang nanti ujungnya adalah semoga bisa lebih sejahtera gitu ya. Oke, Amin, amin. amin ya Allah. Aminnya paling kenceng ya kayaknya bagian itu ya. Oke, kita akan membahas ke poin berikutnya nih. Tadi sudah kenapa penting gitu ya meningkatkan kompetensi. Saya sekarang mau beralih ke Pak Fajri. Pak Fajri, kalau Halo. menurut Pak Fajri nih, kan tadi meningkatkan kompetensi penting ya. Itu gimana sih Pak cara-cara yang bisa dosen lakukan supaya kita bisa meningkat gitu ya kompetensinya? Silakan Pak Fajri. Ya, tadi saya sangat setuju ya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rizka ya bahwasanya memang secara kompetensi itu kan ya kita bisa lihat lah kompetensi itu pasti terus berkembang juga ya tentunya kita sebagai dosen juga mempunyai kontribusi terhadap dunia pendidikan lah maka dari itu memang kompetensi sangat penting ya mungkin ya bisa diawali seperti yang pertama eh, diberikan pelatihan atau mengikuti pelatihan atau workshop lah ya gitu. Karena kita sebagai dosen juga apa ya itu adalah sebuah tuntutan kita untuk memperbaharui lah keterampilan-keterampilan kita serta pengetahuan kita. Mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin seperti halnya mahasiswa ya, kita juga harus mengikuti pelatihan secara pelatihan profesional. Kan sekarang banyak ya platform-platform yang mengadakan pelatihan online gitu ya. Jadi sangat mudah lah Betul. untuk kita akses gitu. Nah, juga bisa seperti ya mengikuti atau ikut inilah seminar-seminar internasional atau lokakarya. Karena memang apa namanya seminar atau lokakarya ini banyak ya, hampir setiap minggu kayaknya ya deh. Saya lihat banyak flyer-flyer yang bisa kita sebagai dosen nih ikutin gitu ya. Karena ya balik lagi sih dengan partisipasi seperti itu, kita juga bisa bertukar pikiran gitu dengan para ahli dari berbagai negara mungkin ya. Itu mungkin untuk seminar internasional gitu. Dan juga bisa tambahannya ya itu salah satunya meningkatkan atau melanjutkan pendidikan lah ya. Karena memang di kemudian hari itu pendidikan menjadi salah satu yang sangat penting ya. Karena secara signifikan nih kita harus memang meningkatkan kompetensi kita ke arah yang lebih baik gitu. Seperti contohnya tadi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti mungkin ya saya juga akan eh, melewati masa-masa nanti program S3 juga gitu karena memang sudah tuntutan kita sebagai dosen gitu. Bisa juga ya ikut kursus-kursus online gitu karena ya banyak sekali sekarang yang mengikuti kursus online nih sudah sama saja ke seperti kursus-kursus offline pada apa namanya sebelum-sebelumnya. Kurang lebih mungkin seperti itu Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu lain gitu ada masukan lagi silakan karena memang banyak sekali ya Bu Hilda cara kita buat Betul. ningkatin kompetensi ini gitu. Tadi yang saya Mm-mm. sudah jelaskan gitu. Oke, mantep banget nih paparan dari Pak Fajri ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Cara yang Betul. mandiri dengan memanfaatkan platform-platform digital gitu ya, yang sudah menawarkan nggak hanya seminar webinar, bahkan sertifikasi juga bisa dengan inian online ya sekarang ya gitu ya, melalui Coursera atau platform-platform yang lain gitu ya kan banyak. Terus tadi juga mengikuti pelatihan, seminar internasional karena sekarang apa-apa udah digital ya, terhubung sama dosen dari kampus luar negeri pun bisa ya sekarang ya Betul. dengan memanfaatkan platform-platform digital yang ada. Lalu juga tadi melanjutkan pendidikan nih, kebetulan di antara kita berlima yang sudah S3 nih dua ya, Bu Vista sama Bu Rizka ya. Ya, betul.
Ya, insya Allah nanti saya, Pak Fajri, Bu Nisa akan segera menyusul insya Allah ya. Karena betul tadi yang Pak Fajri sampaikan ya, bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 itu adalah kewajiban ya bisa dibilang untuk seorang dosen karena akan menyampaikan ilmu nih. Jadi dosen pun harus terus meningkatkan kapasitasnya tadi ya dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke, dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menambahkan kah cara-cara gitu ya untuk bisa meningkatkan kompetensi? Saya mau colek-colek yang S3 deh. Ini kan tadi yang S2 S3 Bu Vista, Bu Rizka ya. Barangkali kalau yang udah doktor tuh ada kewajiban lebih lagi nih untuk meningkatkan kompetensi. Ada nggak? Siapa dulu Bu Iya, Vista? sedikit Wilda. Iya, terima kasih. Tadi sepakat dengan Pak Fajri ya, ada banyak hal pelatihan, kita harus aktif untuk mengembangkan diri kita, tapi kita tidak pernah sendiri gitu ya di dunia akademisi ini, di dunia pendidikan. Jadi juga sangat penting untuk mencari teman-teman seperjalanan begitu, baik dalam bentuk research work atau mungkin working groups begitu, karena Hmm. sekarang penelitian banyak tuntutan ya, multidisiplin dan seterusnya. Jadi banyak teman di banyak kawan, baik itu sebagai dosen dan peneliti tidak ada ruginya karena barangkali kita disenggol nih, ayo join penelitian saya atau kita bisa ajak teman kita, yuk gabung ke penelitian saya dan dengan kolaborasi-kolaborasi ini jalan yang panjang dan melelahkan harapannya bisa lebih ringan gitu bebannya. Mungkin sedikit tambahan dari saya, Bu Hilda. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya poinnya Bu Vista. Betul sekali sekarang udah eranya kolaborasi ya. Kolaborasi tidak hanya dengan yang satu bidang ilmu, tapi juga yang dari bidang ilmu yang lain. Karena satu masalah kan kalau diselesaikan dari berbagai sudut pandang, insya Allah lebih cepat selesai gitu ya. Baik konteksnya penelitian maupun pengabdian gitu ya. Termasuk dengan kolaborasi pasti kita akan nambah wawasan ya Bu ya. Oh, kalau dari ilmu yang lain ternyata gini ya cara memandang masalah ini ya. Oh, begini nih langkah-langkahnya gitu ya. Betul, Oke. sepakat Bu Hilda. Oke, terima kasih Bu Vista. Nah, kita lanjut nih. Ini ke permasalahan karir ya. Ini agaknya menjadi perhatian penting gitu ya untuk kita para dosen. Tadi, bagaimana sih atau apa sih kaitannya peningkatan kompetensi itu dengan peningkatan karir kita sebagai seorang dosen? Saya mau bertanya pendapatnya Bu Nisa nih. Gimana Bu Nisa? Iya, Menurut Bu baik. Nisa, seperti apa nih kaitan antara peningkatan kompetensi dengan karir kita? Iya, baik. Terima kasih Bu Hilda ya. Jadi tadi sudah dibahas juga oleh Bu Rizka dan Pak Fajri ya bahwa peningkatan kompetensi ini memang dapat dilakukan dengan berbagai cara ya dan itu memang ada dampaknya ya, dampak positif gitu terhadap karir ke depannya. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi dampak positif dengan kita melakukan peningkatan kompetensi? Jadi yang pertama dengan kita melakukan peningkatan kompetensi itu akan meningkatkan kualitas pengajaran gitu. Jadi biasanya dosen yang senantiasa meningkatkan kompetensinya, mereka akan mampu menyampaikan materi dengan lebih baik kepada mahasiswa gitu sehingga proses pembelajaran juga disampaikan dengan lebih efektif gitu. Kemudian dosen-dosen ini juga biasanya mereka mampu memotivasi mahasiswa dengan lebih baik gitu sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik juga gitu ya dibandingkan kalau dosen tersebut punya kompetensi yang di bawah gitu ya atau yang rendah gitu. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi dosen juga ini akan meningkatkan kesempatan karir yang lebih baik ya. Jadi biasanya dosen-dosen yang berkompeten itu mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk menduduki jabatan tertentu gitu ya, baik jabatan di institusi gitu atau jabatan akademik yang lainnya ya, misalnya seperti menjadi kaprodi gitu, dekan dan lain sebagainya gitu. Kemudian mereka juga biasanya mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas dirinya melalui mereka misalnya mendapatkan beasiswa gitu, kemudian juga bisa dengan mendapatkan dana penelitian gitu. Nah, dengan kita mendapatkan dana penelitian itu juga akan berdampak nih pada
pengembangan riset dan publikasi gitu. Jadi kita mendapat dana penelitian, kemudian kita melakukan riset dan hasil risetnya akan kita publikasikan. Nah, dosen yang kompeten ini biasanya akan menghasilkan publikasi yang lebih baik dan itu tidak hanya berpengaruh positif terhadap individu dosen tersebut gitu, tapi akan meningkatkan reputasi institusi juga gitu. Jadi seperti teman-teman tahu ya, mungkin dalam perankingan institusi atau perguruan tinggi itu salah satu indikatornya adalah kualitas publikasinya ya atau jumlah publikasinya gitu. Jadi memang Betul. sangat berpengaruh terhadap reputasi institusi juga. Kemudian yang keempat juga adanya pengembangan jaringan profesional. Jadi tadi Pak Fajri sudah menyinggung nih, salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi itu dengan menghadiri pelatihan atau mengikuti pelatihan, kemudian juga konferensi atau seminar nasional maupun internasional. Nah, biasanya dalam forum-forum tersebut kan kita banyak bertemu ya dengan orang-orang profesional gitu. Nah, di situ tuh menjadi kesempatan kita untuk membangun jaringan gitu, sehingga nanti akan bermanfaat dalam pengembangan karir ke depannya. Dan yang kelima, ada kemampuan adaptasi terhadap perubahan gitu. Jadi dosen-dosen ini biasanya mereka lebih adaptif nih kalau misalnya nanti kita akan menghadapi perubahan kurikulum misalnya ya. Kemudian juga ada perkembangan teknologi pendidikan gitu. Dan juga kebutuhan mahasiswa ataupun dunia kerja. Nah, dosen kompeten ini biasanya mereka akan lebih mampu menyesuaikan diri gitu. Dan yang keenam, ada peningkatan kesejahteraan. Tadi sudah apa namanya disinggung juga ya sama Bu Rizka gitu. Jadi kan kita tadi ada kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi gitu. Kemudian yang kedua kesempatan untuk mendapatkan dana penelitian gitu atau mendapatkan beasiswa. Nah, itu tuh nantinya akan meningkatkan kesejahteraan kita dengan cara kita mendapat honorarium penelitian gitu atau kita mengalami peningkatan apa naik pangkat gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi kesejahteraannya juga akan lebih meningkat. Dan yang terakhir, yang penting juga nih, adanya kepuasan kerja. Jadi dosen-dosen yang kompeten ini, mereka tuh cenderung merasa puas gitu dengan kinerja mereka. Dan ini berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dan retensi mereka di institusi gitu. Jadi memang pengembangan karir ini berdampak positif tidak hanya untuk individu dosen tersebut, tapi juga dapat berpengaruh terhadap institusi, kemudian juga terhadap mahasiswa juga bahkan yang mereka itu menerima gitu bagaimana cara dosen tersebut menyampaikan materi gitu yang lebih efektif. Jadi memang hal itu menjadi poin penting ya, pengembangan kompetensi itu menjadi poin penting dan investasi bagi kita juga gitu. Dan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh setiap dosen. Itu sih mungkin Bu Hilda ya dari saya. Oke, banyak ternyata ya insight-nya ya. Dari peningkatan kompetensi seorang dosen, efek dominonya ke mahasiswanya dapat gitu ya. Dengan apa tadi, dengan pembelajaran yang lebih menarik, lebih efektif gitu ya. Kemudian Iya, juga ke betul. diri sendiri dosen itu dapat gitu ya. Tadi yang Mm-mm. betul tadi Bu Nisa sampaikan gitu ya, kita bisa dapat hibah lebih banyak dan mungkin publikasinya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi Iya. buat teman-teman yang bukan dosen, dosen itu juga ada jenjang karirnya ya. Ada nanti dari yang S2 nih, seperti saya Bu Nisa gitu ya, asisten ahli. Nanti kalau mau memenuhi syarat publikasi, syarat-syarat tertentu gitu ya, maka bisa menjadi lektor, dari lektor sekian ratus ke lektor berapa, kemudian menjadi lektor kepala, baru nanti sampai ke level guru besar gitu ya Bu ya. Jadi Iya, meningkatkan betul, Bu. kompetensi membantu juga untuk diri sendiri. Tapi tidak hanya itu, ke institusi juga nih membantu Mm-mm. akreditasi gitu ya. Mm-mm. Karena luaran dosen, kemudian kompetensi mahasiswa sebagai lulusan tuh nanti juga akan membantu saat akreditasi. Oke, ternyata tadi ya teman-teman dan para pemirsa ya, peningkatan kompetensi dosen efeknya besar nih, bisa kemana-mana. Oke. Nah, mungkin ini bagian terakhir tapi, tidak kalah penting gitu ya, tips-tipsnya. Bagaimana sih tips untuk bisa, meningkatkan kompetensi dan mengembangkan karir kita sebagai seorang dosen? Bu Vista nih, gimana Bu Vista? Ya, terima kasih Bu Hilda. Suara saya masih bisa diterima, Bu? Terdengar Bu. Ya, aduh, ini pertanyaan berat ini ya, tips dan trik untuk karir dosen. Makanya diberikannya kepada Bu Ya, Vista, Bu.
Ini kayak lagu sebetulnya. Kuncinya adalah, kalau ada lagu kan, mau dibawa kemana. Jadi kuncinya mungkin di situ ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita harus tahu sebetulnya proyeksi karir kita akan dibawa kemana. Seperti tadi disampaikan Bu Hilda, ada level mulai dari asisten ahli, sampai ke guru besar. Dengan tahu tujuan kita akan kemana, kita bisa merancang timeline kita sendiri gitu. Yang pertama tentu kita harus tahu kapan kita akan mengajukan jabatan fungsional kita yang pertama, karena itu titik awalnya. Kalau itu tertunda berarti lanjut untuk ke jabatan fungsional berikutnya juga akan lebih lama begitu. Poin kedua, titik kedua adalah setelah tadi jabatan fungsional pertama kita dapat, lalu step berikutnya adalah kita dapat sertifikasi dosen ya. Jadi kalau satu step tertunda, maka step berikutnya juga akan tertunda. Nah, karena ada kemudian syarat waktu dan syarat khusus ataupun syarat tambahan, itu kemudian kita setting di dalam timeline kita. Misalnya dalam 2 tahun nih, saya harus sudah misalnya atau asisten ahli. Baik peraturan-peraturan untuk jenjang karir tersebut. Kemudian setelah itu baru kita memproyeksikannya dengan kinerja kita. Tiap semester kita bikin ya rencana kinerja, kemudian setiap akhir semester membuat laporan kinerja. Jadi dengan cara-cara seperti itu harapannya kita jadi mengetahui kapan titik temu kita akan sampai di apa yang kita harapkan. Doanya mudah-mudahan semua sampai ke guru besar begitu ya, amin, dengan dan biasanya memang kita nih ribetnya ada di Tridharma, karena kita harus ngajar juga, harus penelitian juga, harus pengabdian kepada masyarakat juga. Jadi penting untuk memanage waktu kita dengan baik. Tahu misalnya, oh saya harus punya satu jurnal nama pertama nih. Berarti saya harus punya penelitian yang betul-betul saya pegang, luarannya itu kepegang, baru bisa yang lain. Tapi tetap dengan porsi pengajaran dan pengabdian yang tetap dilaksanakan. Mungkin kuncinya di situ, tahu apa yang kita mau tuju, menetapkan langkah di setiap prosesnya, kemudian memanage waktu kita Bapak Ibu ya dengan baik, tidak hanya di tugas kita tapi juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kita sehat kan performanya juga akan lebih baik. Kemudian juga tadi membangun kolaborasi, karena kita tidak sendiri, kita bisa maju bersama-sama dengan baik. Sementara dari saya itu Bu, tips dan triknya, kayak kita mau perjalanan harus tahu stasiun-stasiun mana yang akan kita lewati dan kapan kita harus mencapai ke sana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Vista. Poinnya tidak banyak tapi padat gitu ya. Ada 2. Pertama, mau dibawa kemana, harus tahu gitu ya. Kita jenjang karirnya apa saja, kita mau sampai di level mana gitu ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan langkah-langkahnya gitu ya dengan timeline-timeline sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau nggak salah yang terbaru itu seorang dosen bisa menjadi guru besar setelah 10 tahun ya, sejak pertama kali menjadi dosen gitu ya. Nanti boleh sambil kita koreksi, sambil kita cek-cek lagi ya, karena peraturannya kan baru nih, sambil masih belajar-belajar juga. Oke, tadi juga yang analogi Bu Vista tadi menarik ya. Jadi kalau kita semacam kita mau buka maps, kalau kita mau dikasih direction atau arah jalan kan harus memasukkan tujuannya kemana gitu ya. Makanya tadi Bu Vista sampaikan harus tahu dulu tujuannya mau kemana, harus tahu juga syarat-syaratnya lewat jalur mana, kita fokus dulu ke situ tapi tidak juga melupakan tugas-tugas yang lain sebagai seorang dosen. Iya, soalnya kadang udah yang asik ngajar terus gitu ya, lupa penelitian, lupa pengabdian, keteteran. Tapi yang terlanjur penelitian, lupa nih kelasnya nggak terpegang, kemudian pengabdiannya nggak kepegang misalkan, jadi nggak terpenuhi juga gitu ya. Jadi harus balance gitu ya, harus seimbang. Oke, banyak insya Allah ya poin-poin yang sudah kita bahas pada podcast hari ini. Semoga bermanfaat buat semua pemirsa dan juga pendengar podcast kelompok 2 gitu ya, Latsar 2024 hari ini yang membahas mengenai peningkatan kompetensi dan pengembangan karir dosen. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Terima kasih juga untuk kepada narasumber-narasumber keren kita, Pak Fajri, Bu Nisa, Bu Rizka, dan Bu Vista.
Saya Hilda sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.